Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pra dari newsviralkata.com. Begini Pak, ini keren banget ini judulnya nih. Strategi transportasi bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, yang dimaksud Indonesia emas ini dalam arti kata, di sisi lain itu banyak ekonomi yang bergelimpangan, dalam arti kata banyak korupsi yang tidak bisa dituntaskan. Ini bagaimana caranya bisa menuntaskan posisi korupsi bisa secara mutlak 100% dihanguskan. Bagaimana Pak? Tolong diterangkan Pak itu Pak. Perwira mengamati gini ya. Dari awal juga Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden pun beliau tahun 2009 sebagai calon presiden 2014 gagal ya, 2019 belum berhasil ya, 2024 terpilih dan dilantik hari ini gitu ya. Maka dari orasi Pak Prabowo, baik di forum yang umum, baik mungkin teman-teman media bertanya ke beliau secara langsung, maka salah satu yang dia coba lakukan adalah mensejahterakan warga Indonesia Raya itu. Maka yang pertama dulu dilakukan adalah pemberantasan korupsi. Itu berulang-ulang itu dari Pak Prabowo. Percaya nggak kita? Perwira percaya ya. Dan teman-teman jurnalis tetap harus kawal juga ya, tetap harus kawal juga. Oke, yang terkini teman-teman ya, yang terkini kemarin mereka dicoba dibawa ke Hambalang. Maka yang pertama statement Pak Prabowo di situ, semua menteri dan wakil menteri dan pimpinan lembaga yang dia bakal lantik dalam waktu dekat, malam ini atau besok atau lusa, maka yang pertama jangan coba-coba mencari duit dari APBN. Bisa ya, terjemahkan ya teman-teman ya, bahwa APBN itu oleh Pak Prabowo itu hanya diperuntukkan untuk rakyat warga negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bertepatan pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, Perwira gelar diskusi buku, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, bertepatan dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024 hingga 2029, Pergerakan Warga Indonesia Raya, Perwira, menggelar diskusi buku, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan strategis Prabowo Subianto. Sebuah diskusi yang berfokus pada upaya transformasi nasional di berbagai sektor, terutama pendidikan, itu digelar di Bugis Kopitiam, Lantai 2, Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Diskusi dipimpin oleh Ketua Umum Perwira, Dr. Suwandi Silalahi, SS, M.Min, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, dengan didampingi Wasekjen Perwira, Franky Tampu Bolon, ST, dan Bendahara Umum. DRS Tenang Sitanggang. Diskusi ini untuk mengkaji lebih dalam gagasan transformatif Prabowo, terutama dalam bidang pendidikan, sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kata Ketua Umum Perwira, Dr. Suwandi Silalahi, SS, M.Min. Lebih lanjut, Suwandi menerangkan, diskusi ini juga untuk memperkuat pemahaman tentang Astacita yang menjadi visi besar Prabowo dalam strategi transformasi bangsa. Cita-cita pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas, Prabowo Subianto Gibran menetapkan 8 butir di Astacita. Berikut ini 8 butir di Astacita. Y1. Cita-cita pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. 2. Cita-cita kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Cita-cita ketiga, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Cita-cita keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan pemuda, generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Cita-cita ke-6, membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Cita-cita ke-7, memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 8. Cita-cita ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain membahas visi tersebut, diskusi ini juga menyoroti 8 program unggulan percepatan transformasi dan 17 program prioritas yang akan menjadi landasan menuju Indonesia Emas 2045. Berikut 8 program hasil terbaik transformasi bangsa. Pertama, memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, nasional. Ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Keenam, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Ketujuh, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto,
PDB, ke 23%. Program-program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju dalam berbagai sektor, beber Suwandi. Adapun 17 program prioritas. 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 3. Pemberantasan kemiskinan. 4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 7. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, sanitas baik untuk masyarakat pedesaan, perkotaan, dan rakyat yang membutuhkan. 8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, SDA, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 11. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. 12. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas. 14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 15. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya. 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Sebagai organisasi yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo Gibran, Perwira menyatakan komitmennya untuk mengawal program-program pemerintahan yang baru agar selaras dengan visi dan misi yang telah diusung. Perwira akan mengawal visi ini selama 5 tahun ke depan, dengan fokus utama pada pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, papar Suwandi. Suwandi juga mengajak jurnalis untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mendukung serta mengawasi pelaksanaan program-program prioritas yang telah dicanangkan. Kita menekankan pentingnya peran media dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus menjadi jembatan dalam implementasi visi Prabowo Gibran, ujarnya. Dalam diskusi tersebut, Suwandi menekankan bahwa transformasi pendidikan harus menjadi prioritas untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ia menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pendidikan, kecukupan tenaga pengajar, dan distribusi guru yang merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Kita perlu memetakan kondisi pendidikan dasar dan menengah di seluruh desa, memastikan infrastruktur yang memadai, serta rasio guru yang sesuai dengan jumlah siswa, tegas. Suwandi berharap forum ini menjadi wadah bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan aspirasi dan pemikiran, serta menjadi jembatan dalam mengomunikasikan gagasan kepada pemerintahan yang baru. Diskusi ini diakhiri dengan Suwandi menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Selamat dan sukses kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran.
Kami berharap kepemimpinan mereka dapat mengabdi untuk melayani dan memberdayakan seluruh rakyat Indonesia. Selamat memimpin dan melayani seluruh masyarakat Indonesia, ungkap Suwandi. Harapan Suwandi bahwa gagasan Prabowo Subianto dapat direalisasikan, terutama dalam bidang pendidikan, yang dinilai sebagai kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Perwira menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kepemimpinan Prabowo sebagai pemimpin yang kuat, berintegritas, dan berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, pungkas Suwandi optimis. Diskusi tersebut tidak hanya menjadi ajang pertukaran pemikiran, tetapi juga memperkuat komitmen Perwira dalam mendukung langkah-langkah strategis Prabowo untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Suwandi sudah lagi sebagai ketua umum, terus Pak Prengki sebagai wasekjen, terus Pak Tenang sebagai bendahara umum, kemudian yang pertama dulu saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya media, apa ini sebenarnya Perwira, apa ini sebenarnya pergerakan warga Indonesia Raya. Saya sampaikan kepada teman-teman, Perwira, pergerakan warga Indonesia Raya itu adalah salah satu relawan nasional yang mendukung dan memilih Pak Prabowo, Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Seperti itu. Nah, terus kemudian alasan Perwira, pergerakan warga Indonesia Raya, strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2024. Debat presiden juga, maka semua yang disampaikan, yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden yang hari ini sudah dinanti gitu ya teman-teman. Perwira fokus mencoba menyampaikan pada warga Indonesia Raya bagaimana gagasan Pak Prabowo ini yang dimulai dari 8 asta citanya, terus kemudian 17 program prioritas transformasi bangsa oleh Pak Prabowo dan yang terakhir adalah 8 program hasil terbaik cepat transformasi bangsa. Posisi Perwira per hari ini, pergerakan warga Indonesia Raya, posisinya hari ini adalah terus dan selamanya mendukung ini selama 5 tahun ke depan, kita akan dukung ini bersama dengan warga pergerakan warga Indonesia Raya. Kita akan kawal ini terus ini akan kita ingatkan nanti pemerintah jika pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo tidak sesuai dengan apa yang beliau tuangkan di dalam buku ini. Ini konsistensi kita untuk mendukung dan terus mengawal pemerintahan Pak Prabowo, Gibran Raka Buming Raka 5 tahun ke depan. Besok juga atau beberapa hari ini akan dilantik kabinetnya, supaya semuanya mereka berpedoman ke sini. Dipelajari bukan hanya dibaca tapi dipelajari, dimaknai kemudian dilakukan. Kemudian ini menjadi dasar untuk pembentukan segala macam kebijakan yang mau diimplementasikan kelak. Gitu loh, teman-teman. Indonesia ini adalah besar. Besar. Memang butuh kerjasama yang besar. Kalau istilah Pak Prabowo itu butuh kolaborasi yang besar, untuk mengurus
ya untuk memimpin, untuk membangun Indonesia ini dalam segala bidang, ya dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan tadi teman-teman. Ya, jadi kalau pergerakan warga Indonesia Raya percaya, ya percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo gitu ya. Karena lama saya dan teman-teman mencoba mempelajari, mendiskusikan pikiran-pikiran dari Pak Prabowo, ya baik dia di partainya gitu ya, baik dia mulai calon presiden tahun 2009, ya calon wakil presiden 2009 ya, terus calon presiden 2014, calon presiden juga 2019, ya 2019 tiga kali, keempat kali terpilih 2024, ya jadi kalau saya melihat ini sebenarnya adalah tokoh figur pemimpin yang luar biasa, menginspirasi semua generasi muda bahwa berjuang itu nggak boleh sekali. Sekali lagi teman-teman media, ya tetap ini intinya, ya apa yang ada di dalam buku Pak Prabowo ini ditulis oleh siapa dan ide siapa. Ini adalah pertama ide dan gagasan original, ya original dari seorang Prabowo Subianto, itu jelas ya, dan ini bukan semata-mata dikarang oleh beliau ya, tetapi ini sudah dia pikirkan, dia diskusikan dengan berbagai banyak orang yang ada di bidangnya, ahli di bidangnya masing-masing. Lalu siapa yang menuliskan ini? Jelas Bapak Prabowo Subianto menuliskan. Lalu sedekat apa perwira dengan Pak Prabowo? Pertama gini dulu, sebelum masuk sedekat apa perwira dengan Pak Prabowo, saya sendiri Suwandi Silalahi gitu ya, tahun 2009 ketika Bapak Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, maka Suwandi Silalahi dengan kawan-kawan, termasuk dulu di situ almarhum Permadi, terus almarhum Haryanto Haslam, adalah berdiskusi rutin mendukung beliau di 2009. Ya, apa tetap ada gagasan dia tetap yang kita diskusikan dulu sih, baru kita dukung. Itu yang pertama. 2014 saya dan teman-teman tetap konsisten adalah pendukung Pak Prabowo Subianto. Maaf, bukan fanatik, tapi memang bagi saya menarik itu pikiran Pak Prabowo. Ya, menarik dan membangun suatu suatu pertanyaan lanjutan gitu loh ya, dan apa yang dipikirkannya itu menginspirasi kita, mengajak kita untuk berpikir juga, dan bukan asal berpikir bukan ya, tapi berpikir kritis gitu loh teman-teman. Itu dasar kita gitu loh. Jadi bukan sosoknya, tapi adalah pikirannya itu, idenya itu, gagasannya itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Terus kemudian sedekat apa perwira dengan Pak Prabowo? Iya, jujur saya katakan gitu ya, kalau jumpa dengan Pak Prabowo itu di 2024 ini sepertinya tidak pernah. Ya, jadi perwira ini perwira gitu ya, pergerakan warga Indonesia Raya berkenalan dengan semua pikiran dan gagasan Prabowo. Ya, berkenalan dengan gagasan dan pikiran, bukan berkenalan dekat dengan personalnya, no. Ya, tapi kita berkenalan dengan pikirannya. Ya, oke. Lalu relawan ini bagaimana? Kita deklarasikan, tepatnya ini kita deklarasikan dulu 19 September 2023, ya 2023. Ya, dengan organ relawan. Jadi kita ada organ relawan yang diselipi itu dulu, yang langsung didirikan oleh Pak Prabowo dulu, organisasi relawan itu yang diselipi gitu ya, yang dikomandoi oleh Mas Fauzi Badila dan Mas Bung Haris Moti, ya Bung Haris Moti, aktivis 98 gitu ya. Ya, ini juga kita diskusikan, dan ini selalu kita berikan masukan kepada organ relawan yang lain supaya ini dicoba dimasifkan penyebar luasan pikiran ini
kepada warga yang biasa-biasa saja. Jadi ini bukan hanya diskusi di di tingkat atas gitu loh, harus disampaikan ini kepada warga gitu. Teman-teman, jadi pertanyaan Bung tadi itu sedekat apa? Sangat dekat dengan pikiran Prabowo Subianto, titik gitu. Kita sangat dekat dengan pikiran dan gagasannya gitu ya Bung ya. Buku ini sumbernya kan buku ini dari Pak Prabowo, dapat perwira ya, lalu ini kita sebar kepada 15 DPD perwira di seluruh Indonesia, di provinsi 42 kabupaten kota ya, 42 kabupaten kota ini kita sebar dan kita coba ajak dari pusat gitu ya, untuk mencoba fokus mendiskusikan ini gitu ya, diskusikan ini, apa yang dituliskan ini, lihat realitasnya di akar warga, kira-kira seperti itu. Jadi mau saya sampaikan kepada teman-teman perwira pergerakan warga Indonesia Raya, ini saya sampaikan, saya sebagai ketua umum ya, dekat dengan pikiran dengan gagasan Prabowo ya, tentang Indonesia yang adil dan makmur ya, itu kira-kira intinya, dekat dengan gagasan dan pikirannya, bukan dekat secara personal. Bisa ya teman-teman ya, dari perwira saran tidak ada gitu dulu ya, saran tidak ada, tapi apa ya, saya perwira gitu ya, percaya dengan kepemimpinan Prabowo ini ya, Bapak Prabowo ini. Coba deh kita mulai dari kemarin itu dipanggil dulu Kartanegara gitu ya, dibuat menandatangani fakta integritas, entah apapun itu namanya, isinya itu. Terus kemudian mereka dipanggil ke Hambalang kemarin itu 2 hari di situ, dicoba diarahkan. Maka saya yakin Pak Prabowo pasti ini yang ditekankan dulu, bahwa tidak ada kalian semua yang jika kalau saya lantik menjadi menteri, wakil menteri atau kepala lembaga, tidak ada membawa pikiranmu sendiri, tapi apa yang sudah kita janjikan ya kepada warga Indonesia Raya, maka ini yang mau kita coba ya buat dalam kebijakan-kebijakan yang bersesuaian dengan ini. Itu seperti itu ya. Lalu kemudian intinya teman-teman, sepertinya ini bukan apa ya, bukan sekali lagi saya bilang bukan karena fanatisme kepada Pak Prabowo, tapi saya benar-benar perwira, sungguh benar-benar dengan pikirannya itu keren banget ya, pikiran dan gagasan seorang Prabowo Subianto untuk membuat Indonesia ini iya bertumbuh gitu ya, bertumbuh iya, terutama tentang ya kesejahteraannya. Teman-teman boleh kali, teman-teman kalau saya balik bertanya kepada teman-teman wartawan, percaya nggak teman-teman wartawan ini kalau gagasan seorang Prabowo Subianto tentang memberikan makan minum bergizi ya kepada warga negara Indonesia, bersetuju nggak teman-teman? Bersetuju nggak? Bersetuju. Ya, nah, maka teman-teman wartawan pun ini saya balik lagi, tantang ini teman-teman wartawan, iya, itu harus didukung, ya harus didukung, itu didukung bukan tanpa koreksi dari teman-teman jurnalis, ya, tetap ada koreksi kepada mereka nanti gitu. Dan ketika misalnya itu melenceng dari sini misalnya, maka segera sampaikan lewat media teman-teman, ya, kami media jurnalis itu mempelajari gagasan Prabowo Subianto ya tentang strategi transformasi bangsa, gagasan strategis Prabowo Subianto ya, bahwa semuanya ternyata ada di situ semuanya, bahwa ini yang dilakukan, oh ini belum sesuai, maka teman-teman wartawan ini butuh ini dengan ya mengkawal program ini, gagasan idenya Pak Prabowo ini ya, ini masukan yang paling besar barangkali kepada Pak Prabowo, dan menguatkan Pak Prabowo ya untuk lebih kuat ya untuk memimpin kabinetnya kelak. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita urut pemimpin misalnya dari Bung Karno sampai hari ini dengan Pak Prabowo, bahwa semua presiden itu Bung Karno
Pak Soeharto, gitu ya, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, yang hari ini sah Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kita sebenarnya harus membuka mata baru gitu ya. Iya. Jadi dengan mata baru melihat ini, sebenarnya ini kan sejarah keberlanjutan teman-teman. Ya, sejarah keberlanjutan. Jadi apa namanya? Kalau perwira, pergerakan warga Indonesia Raya tetap mengucapkan terima kasih banyak kepada semua presiden, ya, termasuk yang hari ini terima kasih juga kepada Pak Jokowi. Banyak yang baik yang sudah dilakukan Pak Jokowi, ya, dan saya yakin gitu ya, perwira juga mendorong apa yang baik dilakukan oleh Pak Jokowi selama kepemimpinannya 10 tahun. Ya, kita dukung, harus dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, ya, dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi sekali lagi teman-teman, sekali lagi harus sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Pak Prabowo ini. Ya, seperti itu. Terus saya kan pendukung Prabowo dari 2009. Saya nggak pernah pilih Pak Jokowi. Tapi saya nggak pernah, perwira nggak pernah menghujat Pak Jokowi, enggak. Ya, kritis, tetap kritis gitu ya, tapi tidak menghujat gitu loh. Jadi kitanya bukan pemuja dulu dan bukan pemuji gitu ya, dan sekarang pun bukan penghujat. Jadi hari ini ya perwira tetap ucapkan terima kasih kepada kepemimpinan Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin, ya, Pak Maruf Amin yang sudah memberikan dasar juga, landasan juga untuk berlanjut yang baik demi warga Indonesia Raya, ya, dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, ucapan selamat dari pergerakan warga Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pertama, selamat dan sukses untuk mengabdi, untuk melayani, ya. Dan yang paling penting adalah Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama dengan kabinetnya, gitu ya, yang Bapak Prabowo dan Pak Gibran dilantik hari ini, harus memberdayakan semua warga Indonesia Raya. Ya, karena perwira gini, kalau di perwira itu gini, filosofinya sebenarnya adalah filosofi pemimpin itu adalah pemimpin yang mampu memberdayakan warganya, bukan memperdaya warganya. Ya, tapi memberdayakan seluruh warga Indonesia Raya. Sekali lagi, selamat memimpin, selamat melayani, selamat memberdayakan warga Indonesia Raya kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pra dari newsviralkata.com. Begini Pak, ini keren banget ini judulnya nih. Strategi transportasi bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, yang dimaksud Indonesia emas ini dalam arti kata, di sisi lain itu banyak ekonomi yang bergelimpangan, dalam arti kata banyak korupsi yang tidak bisa dituntaskan. Ini bagaimana caranya bisa menuntaskan posisi korupsi bisa secara mutlak 100% dihanguskan. Bagaimana Pak? Tolong dipenerangkan. Baik. Pak itu Pak. Perwira mengamati gini ya. Dari awal juga Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden pun beliau tahun 2009, sebagai calon presiden 2014 gagal, ya, 2019 belum berhasil, ya, 2024 terpilih dan dilantik hari ini gitu ya. Maka dari orasi Pak Prabowo,
baik di forum yang umum, baik mungkin teman-teman media bertanya ke beliau secara langsung, maka salah satu yang dia coba lakukan adalah mensejahterakan warga Indonesia Raya itu. Maka yang pertama dulu dilakukan adalah pemberantasan korupsi. Itu berulang-ulang itu dari Pak Prabowo. Percaya nggak kita? Perwira percaya. Ya. Dan teman-teman jurnalis tetap harus kawal juga. Ya, tetap harus kawal juga. Oke, yang terkini teman-teman. Ya, yang terkini. Kemarin mereka dicoba dibawa ke Hambalang. Maka yang pertama statement Pak Prabowo di situ, semua menteri dan wakil menteri dan pimpinan lembaga yang dia bakal lantik dalam waktu dekat, malam ini atau besok atau lusa, maka yang pertama jangan coba-coba mencari duit dari APBN. Bisa ya, terjemahkan ya teman-teman ya. Bahwa APBN itu oleh Pak Prabowo itu hanya diperuntukkan untuk rakyat warga negara Republik Indonesia. Seperti itu dia. Oke, yakin nggak? Ini kalau perwira sangat yakin. Ya, dan perwira pasti akan tetap ya mengkawal ini dan tetap akan bersuara gitu ya tentang ini. Jadi yakin, teman-teman media harus yakin juga, yakin, percaya dan tetap dikawal, dikoreksi gitu loh teman-teman media. Perwira mohon kepada media ya supaya fokus tetap juga melihat ini. Begitu nanti dilantik kabinet ini misalnya oleh Pak Prabowo gitu ya, ya lihatlah. Ya harus dilihat ini orang-orang harus media yang harus gencar ini memberikan dukungan kepada Pak Prabowo ya, terus memberikan koreksi kepada semua timnya Pak Prabowo dalam melaksanakan ini. Tetap ini teman-teman, sekali lagi gagasan strategis Prabowo Subianto, strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 ini salah satu syarat mutlaknya ini teman-teman ya, ketika ya pendidikan itu ya bisa diperbarui. Bisa ya teman-teman bayangkan ya, kalau sekarang 2024 maka 21 tahun next ya itu adalah 2045. Maka kalau teman-teman kita misalnya putra putri kita misalnya, anak kita sekarang misalnya katakan misalnya adalah kelas 12 SMA ya, 17 tahun tambah 21 tahun berarti 38 tahun ya. Maka kita harus bisa bayangkan misalnya anak kita berperan di sini. Ya, anak kita berperan di sini. Di Indonesia Emas ini. Jadi arti Indonesia Emas itu apa? Ini pikiran ini yang harus diningratkan teman-teman. Diemaskan pikiran ini, tentu melalui pendidikan kira-kira gitu. Gitu ya teman-teman semuanya. Suwandi Silalahi, terus Dr. Suwandi Silalahi, sarjana sastra, magister ministry, ya. Saya S1-nya dari Universitas Sumatera Utara, ya. Medan. S2-nya dari Sekolah Tinggi Teologi Filsafat dari STT Jakarta. Ya. Yang ini ada juga salah satu di sini teman saya, ya. Berdiskusi ketat dulu di perpustakaan STT Jakarta. Banyak yang kita diskusikan gitu ya. Terus kemudian saya lanjut studi doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Dan spesialisasinya adalah manajemen pendidikan. Doktor manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Tapi S3 saya dari Universitas Negeri Jakarta. Sama Profesor Bejo. Iya, Profesor Bejo, iya. Salah satu dosen saya dulu membawa mata kuliah pedagogi pendidikan gitu ya. Itu barangkali tentang apa namanya? Nggak penting kali apa itu. Dosennya dosen apa? Saya ada beberapa mata kuliah ya. Mata kuliah yang pertama yang saya bawa adalah kepemimpinan dengan organisasi. Itu yang kedua manajemen strategik, ya manajemen strategik. Dan yang ketiga adalah manajemen mutu pendidikan. Ada 3 mata kuliah yang saya ampuh.
Itu teman-teman. Oke, nama saya Franky. Saya di Relawan Nasional Pergerakan Warga Indonesia Raya ini diberi tugas sama Ketua Umum sebagai wakil sekretaris jenderal yang selama ini bekerja untuk ya kegiatan-kegiatan perwira. Oke, baik, rekan-rekan media semua. Perkenalkan, nama saya Tenang Sitanggang. Saya dipercaya oleh ketua sebagai bendahara umum untuk perwira. Saya kalau S1-nya dari Universitas Sumatera Medan, ya. Dan itu saya jurusan matematika. S2 di manajemen, tapi Lebih banyak di Yogyakarta.